ujian hati, tenangkan hatimu. Sekarang kita mau kasih kesempatan satu lagi penanya untuk Bunda. Silakan. Boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Titi, Ustadz. Jadi dalam rumah tangga itu pasti memang ada yang namanya ujian, Ustadz. Nah, saat ini saya sedang diuji di ekonomi melalui suami saya. Suami saya saat sekitar hampir setahunan inilah usahanya sedang tidak baik-baik saja. Tapi selama ini pun pernikahan 9 tahun saya memang tidak pernah mempermasalahkan jika suami tidak memberikan uang. Tapi mencukupi kayak kalau beliin makanan atau apa itu dicukupi, tapi tidak memberikan uang secara langsung ke saya. Kalau lagi dikasih saya terima alhamdulillah, tapi kalau tidak pun saya tidak mempermasalahkan. Tapi makin kesini suami saya tidak memberikan lagi nafkah dan dia selalu bilang kalau rezeki rumah tangga itu bisa lewat suami, istri ataupun anak. Karena saat ini juga saya akhirnya ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan, jadi suami saya juga semakin tidak memberikan nafkah lagi. Yang jadi pertanyaan saya, Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan nafkah lahir dan batin itu sebenarnya? Sama kalau misalkan lagi ribut gitu Ustadz, kan namanya manusia tuh pasti ada salahnya juga. Selama ini suami saya tuh tidak pernah bilang maaf. Jadi yang selalu minta maaf dan berusaha untuk mengajak baikan itu saya terus. Sampai terakhir pernah sebenarnya dia sempat KDRT juga. Saya bilang sampai saat ini kenapa nggak ada perkataan maaf. Saya aja perempuan tuh meskipun saya tidak sempurna, maksudnya emang saya tidak sempurna gitu, tapi kalau misalkan lagi tidak baik-baik aja, walaupun itu kesalahan dari suami, saya tuh selalu berusaha sayang untuk minta maaf. Tapi kenapa suami tidak pernah minta maaf ke saya dengan alasan minta maaf itu nggak perlu dengan kata-kata tapi dengan perbuatan gitu Ustaz. Jadi emang selama ini kalau misalkan ada masalah tuh kita tuh jarang komunikasi gitu loh Teh. Jadi silent treatment lah ya kalau kata silent treatment. Kalau kata anak iya. zaman sekarang kan silent treatment gitu. Ya kalau misalkan ada masalah tuh ya udah baikannya baikan aja tanpa harus dikomunikasikan lagi. Iya. Apa-apanya. Terus kayak terakhir tuh saya bilang pernah gak sih selama ini tuh nanya saya baik-baik aja enggak gitu. Pernah gak nanya kabar saya atau nanya saya lagi di mana gitu. Tapi silent treatment tuh sakit ya buat perempuan karena nggak ditanya. Mungkin buat laki-laki itu hal yang kecil seperti apa ya, hal yang remeh gitu loh. Tapi buat perempuan itu maknanya besar loh. Cuma cukup ditanya kamu gimana hari ini, kamu seneng gak? Maaf ya aku belum punya uang untuk nafkahin kamu. Mungkin hati kita udah terobati ya Mbak Titi. Mbak Titi kita semua merasakan kesedihan ya Mbak Titi. Mudah-mudahan nanti Ahilman bisa memberikan nasihatnya, silakan A. Bunda, suami punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya, termasuk istrinya. Apa itu nafkah? Nafkah itu sesuatu yang harus diberikan oleh seseorang suami kepada keluarga. Bentuknya lahir dan batin, bentuknya materi dan non materi. Ada 4 nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk istrinya. 1, ketenangan. Itu nafkah loh. Bikin istri tenang itu nafkah. Maka jangan bikin istri was-was. Jangan bikin istri gelisah. Apa salahnya memberi kabar? Apa salahnya bertanya, menyapa? Jangan sampai biarkan hati istri gelisah.
Karena ketika seorang istri gelisah dengan segala persoalan di rumah tangganya, boleh jadi ada nafkah yang tidak kita berikan kepada istri kita. 2, kenyamanan. Bikin nyaman hidupnya. Sandang, pangan, papan. Bajunya, pakaiannya, tempat tinggalnya, makanannya, bikin nyaman. 3, keamanan. Istri itu harus aman hidupnya. Termasuk kalau ada pertanyaan, boleh nggak kalau kita masih tinggal di rumah bareng mertua misalnya begitu. Kalau kita bisa menjamin ketenangan, kenyamanan, keamanan, silakan. Tapi kan tidak sedikit yang nggak nyaman. Betul nggak? Maka kalau boleh ada anjuran lebih baik memisahkan diri agar kita lebih mandiri. Sehingga bisa memahami seperti apa hidup yang sedang dijalani. Dan yang keempat, kebutuhan. Apa? Kebutuhan. Ada berapa semua? 4. 1, ketenangan. 2, kenyamanan. 3, keamanan. 4, kebutuhan. Bukan keinginan, tapi apa? Kebutuhan. Berarti di sini ada peran istri juga. Jangan suka meminta sesuatu melebihi batas kemampuan suami kita. Maka nggak boleh di rumah tangga diam-diaman. 70% rumah tangga itu isinya ngobrol. Kalau di rumah tangga udah nggak mau ngobrol, berarti kehilangan berapa persen? 70%. Ini teh apa? Rumah tangga atau rumah duka? Dan rumah tangga mah kudu ngobrol, kudu cerita. Hati-hati teh pemirsa, hari ini lagi ada tren namanya serumah tapi tak sejiwa. Hidupnya bareng di rumah yang sama, makannya di meja makan yang sama, tidurnya di kamar yang sama, tapi masing-masing sibuk dengan dunianya. Ada nggak yang begitu? Di sini ada. Yang mana orangnya itu? Itu yang tadi kita sebut silent treatment, diem-dieman. Sakit loh didiemin itu, betul gak sih? Ada diem, gak ada juga diem. Saya teh apa? Bukan figur apa jangan. Iya kan? Maka ini belajar. Kalau suaminya pasif berarti yang aktif siapa? Istri. Tetes coba pancing-pancing sedikit-sedikit. Jangan biarkan. Kalau semakin didiemin udah. Semakin trust issue. Apa? Trust issue. Apa artinya? Nah, itulah pokoknya. Semakin gak saling percaya. Ujungnya suami udahlah gimana kamu aja. Kita bilang sama suami ya udahlah. Ya mau ngapain rumah tangga begitu? Iya gak sih? Ayolah belajar membuka hati. Belajar untuk membuka pembicaraan. Bunda biasakan ya, ada istilahnya pillow talk. Apa? Pillow talk. Pillow artinya bantal, talk artinya ngobrol. Jadi ngobrol dengan bantal. Bukan. Ngobrol dengan pasangan di atas bantal. Bukan ngobrol dengan bantal. Betul? Ayo, pillow talk. Bunda sering gak mau tidur belajar ya, HP simpen, fokus menatap wajah pasangan kita. Latihan. Makanya Bunda mohon maaf ya. Bunda kalau ngubungin AA jam 9 ke atas tuh agak susah. Karena saya lagi ngobrol sama anak-anak saya. Jadi mungkin Teteh ini kayaknya butuh treatment yang lebih. Harus ikut kajian hati terus kayaknya di Trans TV ya. Masih ada ruang untuk menghadirkan rasa maaf dari yang bisa dihadirkan ke depan. Salam buat suami, mudah-mudahan ada kesempatan untuk memperbaiki semua keadaan. Amin. Ya Rabbal Alamin.